Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Kita semua baik dan luar biasa. Amin. Yang di rumah juga Tuhan memberkati. Senantiasa berkat Tuhan melimpah bagi kita. Haleluya. Hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik, pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang boleh kami terima ya Tuhan. Segala Tuhan apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Engkau Allah yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang disukakan ya Tuhan melalui pujian kami ya Bapa. Bila setiap penyembahan itu Tuhan berasal dari hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami ya Bapa. Ini hati kami ya Bapa. Kami mau bawa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Satu hal yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, setiap hari ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berada dekat Engkau ya Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau saja Tuhan kami tenang ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang menjadi ya Tuhan kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di bait-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin Tuhan. Ini kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan.
rohani jemaat saja katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Ya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Berdiam di dalam rumah. Kami rindu Tuhan berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang ku minta. Dan menikmati Tuhan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Mari angkat tanganmu, katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau dekat padamu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu. Ini kerinduan kami, sebab hanya dekat Kau saja hati kami tenang, sebab hanya dekat-Mu ada kekuatan baru. Oh, oh, bawa kami dekat, bawa kami dekat Tuhan, lebih dalam bersama-Mu, lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu lebih lagi Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan kami mau menikmati Tuhan segala kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus nikmati ya Tuhan, terus nikmati hadirat-Mu, terus nikmati kemurahan-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu Tuhan lebih daripada hidup ya Tuhan. Dan jiwa kami Tuhan mau memuji-Mu Tuhan. Jiwa kami bermegah ya Tuhan di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan puji-pujian kami dan sorak-sorai kami, oleh karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rindu memuji Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena langit dan bumi pun memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, lebih lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari lambaikan tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat tanganmu, katakan ku puji, ku sembah. Yes. Ku puji, ku sembah. Yes, amin Tuhan. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau berfirman ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa.
Kami rindu Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan. Sebab hanya firman-Mu ya Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kaki kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu tinggal Tuhan di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau Allah beserta dengan kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sebab Kau yang berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Sebab Kau yang berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, jangan pernah biarkan kami ragu akan kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan yang sudah mati bagi kami ya Bapa. Biarlah kasih-Mu Tuhan, dan kasih kami Tuhan tidak pernah ya Tuhan berkurang ya Tuhan. Kasih kami akan Engkau Tuhan semakin bertambah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya di
Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Allah yang besar. Kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menyembuhkan ya Tuhan setiap yang sakit ya Tuhan. Engkau menyembuhkan baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan setiap sakit, penyakit dan kekurangan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kelegaan Tuhan bagi kami yang mengalami kesesakan ya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar atas semua masalah-masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada suatu perkara yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan. Nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan-Mu. Bicara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan katakan Dia mengasihi engkau. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau bukakan dalam hidupmu. Yang pertama adalah apa yang kau pikirkan, mimpikan, dan rencanakan. Itu datang dari Tuhan, Tuhan mau engkau raih. Ingat, jangan pernah ragu, karena itu adalah kerinduan yang Tuhan taruh dalam dirimu, dalam hatimu. Akan masa depanmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan mau pastikan, jangan ragu. Itu datang dari Tuhan. Hal kedua adalah Tuhan mau engkau membangun hubungan pribadi dengan Dia lebih dalam, untuk percaya kepada Dia. Dia adalah Bapakmu. Dia akan menggenapi, mencukupkan semua yang kau butuhkan. Dua hal itu yang Tuhan taruh di hati Bapak waktu melihat engkau bernyanyi dan melayani. Yang pertama adalah percayalah, jangan ragukan mimpimu, itu datang dari Tuhan. Yang kedua ingat, Allah yang kau layani, yang orang tuamu layani, akan memberkati dan mencukupkan semua yang kau butuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Buat Cencen, pertama Tuhan bilang jangan takut. Aku mau engkau berani. Aku mau engkau berani, engkau mesti berjalan, memutuskan apa yang kau kehendaki. Berani memutuskan, dan apapun yang kau pilih dan putuskan, Tuhan akan sertai. Itu yang pertama, Tuhan mau engkau berani. Hal yang kedua adalah Tuhan mau bawa engkau mengalami pribadinya lebih dalam. Ya. Bangun hubungan yang lebih dalam kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah di mana engkau lahir, itu sudah ketentuan Tuhan. Siapa orang tuamu, itu ketentuan Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar buat hidupmu. Belajar melihat karya Tuhan dan melihat rencana Tuhan dalam keluargamu. Tuhan, aku berdoa buat Cencen dan Michelle, genapi rencanamu dalam hidup anak-anak muda ini.
dan juga setiap kami yang hadir Tuhan. Bicara kepada kami secara pribadi, kami buka hati kami, bicara lewat firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah berespon. Saudara rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, puji Tuhan buat Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di tempat ini, percayalah, buka hati saudara, saudara akan mendengarkan suara Tuhan, ya, lewat firman Tuhan yang disampaikan, lewat kesaksian dan ilustrasi. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara terus hidup dalam koram deo atau intim dengan Tuhan, dengarkan Tuhan, karena hikmat Tuhan lebih dari segalanya. Orang-orang yang mendengarkan hikmat Tuhan, masa depannya, hidupnya diberkati, diarahkan, dan digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dorong anak-anak Bapak Ibu ya, juga untuk mengejar Tuhan, mencari Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini saya masih tetap akan bicara tentang apa itu kasih yang mula-mula. Karena bulan yang lalu, waktu doa penatua, ya, Tuhan mengingatkan setiap kita, penatua dan jemaat, semua pelita community, supaya hidup dalam kasih mula-mula, supaya jangan kehilangan kasih mula-mula. Hal ini seringkali kita alami ketika kita berjalan sudah lama bersama Tuhan. Seperti orang suami istri, kalau lagi pacaran itu kan bagus. Tapi kalau sudah menikah setahun, 3 tahun, 5 tahun, apalagi 10 tahun, apakah perasaan cinta, sayang, dan kasihnya sama seperti sedang pacaran? Atau sudah hilang? Yang benar adalah lebih dalam. Mungkin tidak segreget yang lagi pacaran, tapi bertumbuhnya lebih dalam. Nah itu yang benar, saudara. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat ke-2 sampai ke-5. Ada beberapa Bapak Ibu yang sudah dengar lebih dari sekali firman Tuhan ini, tapi saya mau Bapak Ibu buka hati, kita mau izinkan Roh Kudus bicara dari berbagai sisi, sementara kita cek and recheck hidup kita. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, ini firman Tuhan, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Apakah engkau tekun, berjerih payah dalam melayani? Ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, engkau benci dosa, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, peka, ya, tahu mana hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang tidak, terus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Luar biasa, kita sabar, kita menderita karena nama Tuhan. Ini baik sekali ya. Dan engkau tidak mengenal lelah, pelayanan gak capek-capek, kerja gak capek-capek. Terus ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Nah loh ya, sudah rajin, sudah tidak lelah, sudah sabar, tapi Tuhan mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini kata kuncinya. Jadi, Bapak Ibu, di dalam kita beribadah, hubungan dengan Tuhan, ya kita kerjakan semua pelayanan, kuncinya adalah rasa kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup keluarga, suami istri, bapak anak, ya. Bukan sekedar kasih orang tua makan, bukan sekedar baik sama anak, tapi waktu kita kerjakan itu semua dengan cinta kasih ya. Atau dengan ini berjuang terpaksa, nah, beda. Jadi Tuhan mau kita kerja keras, sungguh-sungguh, tapi ada rasa cinta dan kasih kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Hal yang pertama adalah senantiasa jaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita ini seperti saya bilang, mesti koram deo, hidup di hadapan Tuhan. 24 jam,
Kecuali lagi tidur pun kita memang di hadapan Tuhan, cuman kita gak sadar saja. Ya. Baik dalam suka dan duka. Yang paling sering tuh dalam tekanan, dalam penderitaan. Nah, bagaimana kita berespon? Ya. Apakah kita cari Tuhan atau kita cari dukun? Ya kan? Apakah kita cari Tuhan atau kita cari orang-orang yang kita andalkan? Hubungan tetap, ya saudara, kita tetap jaga hubungan dengan semua orang, tapi tetap mesti ke Tuhan. Saya kasih contoh, saudara, minggu yang lalu, saya sedang kebangunan sekolah, dan saya melihat begitu banyak kebutuhan. Masih hampir 1 miliar lagi dananya. Tapi semua sumber-sumber sudah habis. Stok K sudah dihitung semuanya sama Tini, yang ini. Anggarannya masih kurang. Dan itu angka yang terlalu besar buat kita, buat para penatua, buat semua kita. Jadi kita semua berdoa di sini, Selasa berdoa, kita berseru, ya ada banyak hal yang kita doakan, tapi juga termasuk sekolah. Saya berdoa, Tuhan, berikan kami sumber. Kalau ini visi dari Tuhan kami percaya, tapi cukupkan bahkan limpahkan. Saya tidak tahu Tuhan dari mana datangnya dana itu. Ya, minta Bakas, jangan ragu-ragu. Iya, thank you. Saudara izin ya. Saya nggak tahu dari mana datangnya, tapi saya percaya Tuhan bisa. Kemarin saudara, ada orang yang sudah lama tidak kontak. Orang di luar Jambi telepon, dan kemudian juga punya beban katanya tentang pembangunan sekolah. Dan dia tanya apa kebutuhan kita. Memang belum cukup, tapi saya percaya bertahun-tahun, langkah demi langkah, saya sudah melihat penyertaan Tuhan. Jadi saya mau dorong Bapak Ibu, kalau dalam tekanan, masalah dan penderitaan, jaga hubungan. Supaya kita gak salah respon. Wah kok Tuhan gak jawab ya? Kok Tuhan tinggalin aku ya? Kemana Tuhan ini? Ya, sehingga sambil kita melayani ke gereja, ada kesal. Ya. Bahkan lebih parah lagi, ada Tuhan apa enggak? Ya kan? Ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun ke gereja, apa macet tenggorokan aku nih? Harusnya bagus nih, ya, karena servisnya bagus. Ada dikasih lemon lah, ini itulah. Oke, saya minta maaf ya suaranya. Nah, saudara, harusnya ya hubungan sama Tuhan itu bagus dan baik, tapi kadang-kadang kita bisa meragukan Tuhan. Karena berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saya mau kuatkan, teguhkan saudara, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, berdoalah. Walaupun kadang-kadang perasaan kita Tuhan gak ada. Bisa gitu kan? Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan itu jangan dirasa-rasa. Kalau pempek dirasa-rasa, ya kan? Tuhan itu mesti pakai iman, percaya, walaupun tidak terasa kadang-kadang. Ya kan? Saudara paham maksud saya, mengerti ya? Kadang-kadang kita bisa merasakan Tuhan itu jauh. Tapi itu normal karena kita manusia. Kadang-kadang ada dosa yang menghalangi, ada kesalahan. Ya. Solusinya apa? Minta maaf. Kembali kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain kita datang ke hadapan Bapa. Karena kita ini anak. Mau jahat kita, mau berdosa, anak tetap anak. Haleluya. Jangan punya anak, saudara mentang-mentang bersalah, terus kemudian jauh dari orang tua, itu sama dengan anak yang terhilang. Sudah habiskan harta bapaknya, dia pergi, tapi makan ampas babi pun gak dikasih. Ingat lagi ke bapaknya, ujung-ujung balik, ngapo dak dari dulu, ngapo minta pisah harta. Nah kadang-kadang orang Kristen begitu, sudah saking diberkati, kadang-kadang dia lupa kemana-mana. Ini kan punya aku, 90%, 10% aku sudah kasih perpuluhan, suka-suka akulah pakainya. Sampai susah nian.
ingat kepada Bapa. Kita doakan, jangan sampai gitu baru kembali kepada Bapa. Ingat kita ini anak. Ada kesalahan kecil, kesalahan besar, Tuhan sayang kita. Mari kita lihat saudara, ya, kisah anak yang terhilang ini. Saya mau ingatkan supaya kita sadar kita ini anak. Itu poin kedua saya. Lukas 15 ayat 28 sampai 31. Kita mesti sadar kita anak. Kenapa? Jangan sampai seperti anak sulung. Adiknya sudah dihabiskan habiskan harta bapaknya, kemudian dipestain. Tapi abangnya marah. Ya. Abangnya marah. Coba lihat saudara, maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk dalam pesta itu, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bapak itu baik. Ada anak yang salah respon, bapak yang cari, saudara. Ya. Jadi kita ini, saudara jadi orang tua, kalau anaknya ngambek, jangan diusir. Cari, bicara. Ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi kepadaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka dengan sahabat-sahabatku. Kadang-kadang kita bisa gitu, saudara. Aku pelayanan capek-capek, aku belum diberkati, ya kan? Tetangga aku baru bertobat, doa, langsung dia dapat berkat, hadiah mobil. Macam mana Tuhan ini? Ya kan? Bisa kita banding-bandingkan, orang itu tidak ke gereja, kayolah dia. Saya sering mendengar yang seperti itu, saudara, sama dengan anak sulung ini. Ya. Jangan dipindah-pindah, saya bingung bacanya. Ayat keberapa tadi? Ini sudah atau belum? Sudah, oke. Silakan 30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, kan? Dia demo, dia lihat anak lembu itu. Dia tidak lihat maksud dan tujuan bapaknya itu bersuka cita, adiknya kembali. Ya. Dia lebih menghargai harta benda lembu tambun daripada jiwa. Banyak pendeta, orang Kristen begitu. Wah, pecah kongsi dan sebagainya, marah-marah orang. Ya. Kadang-kadang orang mengorbankan hubungan, bahkan jiwa, kita tegak di depan pintu surga, menghalangi orang masuk, gara-gara sedikit uang. Solusinya adalah ampuni, relakan. Bukankah sumber berkat itu datang dari Tuhan? Kenapa kita mesti masalahkan? Kalau Tuhan mau berkati, kalau Tuhan mau ambil, haleluya saja. Ada maksud tujuan Tuhan yang indah. Poinnya yang penting adalah kita ini dipelihara Tuhan. Jadi, wah itu orang Kristen, hutang tidak bayar. Banyak sekali orang-orang sudah tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan karena dia menghakimi orang Kristen yang lain. Nah, kenapa urusan orang lain mesti mengganggu iman kita kepada Tuhan? Hari ini kalau Bapak Ibu begitu bertobat. Jangan seperti anak sulung. Ya kan? Dia lihat orang lain jadi batu sandungan terus mengganggu hubungannya dengan bapaknya, dengan Tuhannya. Jangan. Jangan menghakimi. Dak tugas kita itu, jangankan lembu, dunia ini Tuhan yang punya. Kan gitu kira-kira. Bapaknya bilang jangankan lembu, satu kandang, satu padang itu semuanya aku yang punya. Itu adik kamu. Kenapa adik kau banding sama sapi? Kira-kira gitu kan. Jadi kadang-kadang Tuhan bisa korbankan banyak hal demi selamatkan orang. Kita tidak paham. Kita lihat-lihat Tuhan tidak adil. La ilah. Bapak Ibu saya beritahu. Kalau ada satu orang pun berdosa di dunia ini, tinggal satu. Yesus pun disalib memberikan nyawanya. Apa yang Tuhan tidak beri buat tebus orang? Yakinlah kasih Tuhan itu. So, jangan pernah meragukan, sekali engkau anak, tetap anak. Tapi jangan iri, jangan membanding-bandingkan.
Tuhan berdaulat dan berkuasa. Amin Bapak Ibu. Urusi hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan, sadar kita ini anak. Berikut. Kata ayahnya kepadanya, ini jawabannya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Loncong wae silie ya bahasa Inggrisnya, ya kan? Semua yang aku punya kau punya. Gak sadar kau ini, sapi sih kok kau ributkan, kau gak nengok adik kau balik. Nah, saudara, ini penting. Kita mesti punya pemahaman. Semua yang Tuhan punya, kita punya. Itulah dasar kita minta dan berdoa. Mau kasih damai sejahtera, berkat, kecukupan, semua. Itulah juga yang Tuhan sampaikan kepada Michelle, kepada Chen-Chen. Mereka mesti mengenal Allah, Bapa yang mereka sembah. Semua masalahnya, dasar kita minta itu karena butuh atau tamak atau serakah. Kalau memang butuh dan sesuai kehendak Tuhan, Dia pasti kasih. Saya alami khususnya di masa-masa pandemi ini. Lebih dari cukup. Semua yang Tuhan punya. Ya. Itu NTT berapa hari yang lalu banjir, kita kan punya sekolah di situ. Coba tampilkan foto sekolah, kalau siap, kalau nggak siap nggak apa-apa. Ya. Karena ini spontan. Kita punya sekolah di situ, kita bangun bersama-sama dengan Pak Timotius, ya, cabang kita di Jakarta, lalu kemudian tidak ada berita. Sejak hari kedua banjir, saya sudah kontak terus, nggak ada berita. Hari ketiga atau keempat dapatlah cerita bahwa sekolah yang kita bangun hancur, habis. Tapi berita baiknya adalah guru-gurunya dan murid-muridnya itu oke. Ya. Jadi kita bersyukur. Nah, saya punya iman dan beban mau bangun kembali bersama dengan penatua. Tapi persoalannya ini belum selesai, yang di situ hancur kan. Nah, tapi sadar kita ini anak. Kembali hal yang sama kita doakan. Saya telepon Timotius malam-malam doakan. Pak Aceh berespon, Pak Thailand langsung semuanya bergerak. Ya. Dan kemarin dapat komitmen dari seseorang, Pak Hyong itu didoakan, dihitung saja. Nanti kita bangun bangunan sederhana sampai selesai. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Ada masalah, penderitaan, kadang-kadang kita diizinkan alami, ya kan? Tapi percayalah kita ini lebih dari pemenang. Karena kita anak. Nah, ini yang saya mau khotbahkan. Prinsip ini mesti diajarkan kepada anak-anak Bapak Ibu. Tentang dia itu anaknya kita. Contoh, berapa waktu yang lalu saya bicara kepada Gideon. Karena waktu itu aku salah ngomong bapaknya. Terus dia marah. Dia marah. Ya kan? Nah, dia marah ke kamarnya, aku biarin. Habis itu setelah reda malam aku panggil, Dion, Papa bisa paham kau marah. Karena Papa yang salah ngomong. Papa salah, sorry. Tapi ada kebenaran yang Papa mau sampaikan. Kau sayang Papa karena Papa benar terus kan. Kau hormat. Tapi waktu Papa marah, kau maranian kayaknya tidak bisa terima terus pergi. Ya, Papa mau ajarkan sebuah kebenaran, orang tua tetap orang tua. Mau dia marah, mau dia penjudi, pemabuk, tetap orang tua. Kalau satu hari aku misalnya pikun atau tua, tidak ingat lagi, marah atau salah, kau mau angkat aku kemana? Dibuang ditaruh di pinggir. Kau tetap harus sayang aku. Kau sayang aku bukan karena aku hebat, karena aku orang tua kau. Sama dengan aku sayang kau, mama sayang kau, karena kau anak. Bukan karena kau hebat. Dari SMP aku percayakan kau urus sertifikat, tabungan kita,
aku suruh kau urus. Kau masih anak-anak, tapi aku mau latih, bukan karena kau pintar. Iin lebih pintar, yang lain lebih bisa. Tapi kenapa aku percayakan? Karena kau anak, aku mau latih. Wah, dia termenung di situ mau nangis. Terus dia bilang, maaf ya. Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari saya mau dorong Bapak Ibu, kalau ada hikmat Tuhan yang muncul dalam didik anak rohani, saudara mesti sampaikan, ajarkan. Karena banyak orang itu punya pemahaman yang salah. Aku sayang orang tuaku, aku sayang anak aku, kalau dia benar. Jadi kalau tidak benar, angkat be, taruh di mana gitu. Saudara bisa jamin nggak orang tua itu 1000% benar sampai tua? Enggak, ada salahnya saudara. Ya kan? Anak itu dari kecil sampai besar gak pernah salah? Salah. Mesti ada kasih. Kenapa waktu dulu kecil, anak kita tabok kita ketawa. Pertama karena ada sakit masih kecil, ya kan? Kedua karena hubungannya dekat. Terus kita ajak main dan sebagainya dekat. Kenapa kalau sudah dewasa, dia tabok kita bisa ngamuk. Terus kemudian kita salah ngomong, dia juga ngamuk. Karena waktu kecil itu rasa maklumnya besar, kasih. Papa, siok mama, siok, ya kan? Sudah besar kan, sudah banyak badai, penderitaan, masalah, alami, beban juga banyak. Senggol bacok jadinya, ya kan? Kau udah tahu bapak kau susah besain kau. Kau udah tahu mama kau. Anaknya juga bilang, kau udah tahu aku kuliah nih capek. Kau udah tahu nih banyak tekanan. Ini mau cari kerja. Nah akhirnya saudara jadi begitu. Ya kan? Jadi solusinya kembali seperti masa anak-anak. Hubungan bagus. Kasih rasa maklum oke. Itu pasti oke. Ini sama prinsipnya kayak orang pacaran. Kepijak, oh enggak apa-apa, padahal sakitnya tuh. Enggak apa-apa. Sudah nikah. Kemarin saudara, kan nasi dikukus. Terus aku mau ambil, belum panas rupanya. Terus kemudian aku duduk. Habis itu Yuli bilang sudah panas, ambil. Kan aku pergi ambil. Sudah ambil, balik lagi Yuli bilang, ambil banyak dikit, aku minta. Aku sudah mau emosi. Biasanya, ya kan, nasi diambilin. Ini karena Yuli sakit, saudara, kemarin dia diare, jadi belum kukus, sudah kukus, aku duduk, sudah lapar kan, pergi lagi, saudara, kemudian mau ambil lagi, sudah selesai, suruh balik lagi, ambil aku, ngapola dari tadi sekalian dalam hati, tapi aku langsung minta ampun, untung belum keluar, belum marahin Yuli. Minta ampun Ahyong ini, bertahun-tahun dilayani, baru sekali disuruh ambil nasi, sudah mau tersinggung. Ini namanya kehilangan kasih mula-mula. Ya kan? Mesti bertobat, saudara. Kadang-kadang kan kita suka gitu. Kita tuntut pasangan kita itu 10 benar, harus begini. Orang bisa lupa. Orang bisa lalai, orang bisa sakit. Ya kan saudara? Hidup ini mesti ada kasih yang besar, toleransi yang besar, hubungan sesama pemimpin gereja, jemaat, penatua juga gitu. Kalau kita ukur semua dengan penggaris, bagaimana kalau orang ukur kita? Lelah kan hidup ini. Jadi bukan kompromi maksud saya, tapi kasih menutupi banyak kesalahan. Kasih itu sabar. Haleluya. Kasih itu murah hati. Mesti praktekkan saudara, kenapa Tuhan mau kita hidup dalam kasih yang semula, saudara? Bukan getar-getar, bukan menggebu-gebunya, bukan. Tetapi rasa cinta yang besar dalam kita mengerjakan pelayanan dan segala sesuatu. Rasa cinta kepada Tuhan, itu yang mesti kita pelihara. Yang berikut, poin ketiga ya saudara, yang pertama tadi adalah jaga hubungan dengan Tuhan, baik dalam suka dan duka. Kedua, sadar kita anak. Ketiga adalah jaga hati lewat hidup dalam komunitas.
mesti ada orang yang bisa tegur kita. Kita mesti terbuka. Baik anak, baik tetangga, baik teman. Ya kan? Kemarin lagi doa, Ibu Yuliana kasih firman menegur kita. Yang lain ingatkan. Istri, suami bisa ingatkan, anak bisa ingatkan, teman bisa ingatkan. Kayaknya sikapnya papa mulai arogan, jago. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya utampok lu itu aja lekeleng kesi. Ada duit dikit nampaknya sudah melintang-melintang jalan kau. Nah, saudara itu hati-hati ya kan. Siapa yang bisa ingatkan ya teman-teman dekat. Kenapa? Iya, gayanya lain nih. Pak Kas nih gaya yang sudah lain nih. Nah, itu saudara benar atau tidak itu belakangan, tapi saudara mesti jaga hati. Maksud saya mesti terbuka untuk dikoreksi. Jangan langsung ada lah, mana ada perasaan kau be. Nah, itu sudah ada kalau gitu saudara, ya kan? Gak apa-apa kalau kita ditegur, dinasehati, saudara jaga sikap hati. Oh iya. Terus koreksi, jangan buru-buru bela diri. Amin saudara. Nah itu rahasia kunci kita hidup dalam kasih mula-mula, masih ada orang. Masa harus tunggu Tuhan terus? Kalau Tuhan datang, hoi, kita sudah terbalik, saudara. Ya, oke. Fotonya sudah ada? Silakan ditampilkan. Itulah aku senang sama Yulven. Dia peka dia. Sudah lihat ini anak-anak di NTT ya. Kenapa kita bangun? Karena desa itu gak ada sekolahnya. Siapa yang bangun? Mary Hane. Siapa Mary Hane? Dulu tenaga misi kita di Tungkal. Jadi dia balik kampung. Balik kampung kita pesen. Kau lakukan pelayanan. Dia kontak. Lalu jadi guru PAUD dan sebagainya dari nol. Terus sampai kemudian jadi dapat penghargaan lagi dari pemerintah. So lihat foto-foto berikutnya. Terus itu Pak Timotius. Nah, awal-awalnya ini ya sekolahnya. Sampai akhirnya jadi gedung. Ada foto gedungnya? Nah, itu ada donatur yang bangunin, saudara. Sampai bagus jadi, dapat penghargaan, terus desa yang lain minta kita bangun lagi. Dia pikir kita kaya sekali, saudara. Ya, tapi memang Tuhan kita yang kaya. Ya. Mulai dari seorang anak sederhana, kemudian Tuhan pakai lewat visi dan keberanian, tentu lewat komunitas jaringan ya dari Pak Timotius juga. Kemudian jadi bagus dan besar, sekarang habis. Bagaimana kabarnya kau belum tahu? Mungkin karena listriknya mati, HP gak bisa dicas, terus gak bisa dijangkau. Dia naik ojek mesti 2-3 jam ke dalam. Jadi doakan begitu ada berita jalannya terbuka, Pak Tim minggu depan akan ke sana. Ya. Kita sudah siap, kita doakan supaya semuanya pulih. Saya dengar dekat situ lebih dari 100 rumah hancur di desa itu. Jadi sangat prihatin memang sampai Pak Presiden sudah tinjau. Kita doakan supaya bisa pulih sama-sama. Ini Tuhan percayakan kita banyak hal, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara rahasianya cuman ngomong-ngomong sama Tuhan. Berita hebat yo, Pak Ayong hebat yo, urusan. Mana ada orang hebat? Buntu dikit bestruk. Gak ada yang hebat, saudara. Kuncinya cuma ngomong-ngomong sama Tuhan dan jaga hati. Saudara juga bisa. Segala perkara dapat engkau tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Haleluya. Jaga hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa terima kasih, segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu. Jaga hati kami Tuhan, supaya kami hidup penuh kasih, sehingga orang-orang di sekeliling kami penuh dengan kasih. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong kami. Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di sini, kalau engkau dengar firman dan engkau merasa, iya Tuhan, aku sudah mulai kehilangan kasih yang semula. Tuhan tolong, aku mau kembali hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Taruhkan tangan-Mu di hati. Kita mau berdoa bersama-sama. Ini adalah respon saudara kepada firman.
dan engkau berdoa, minta kepekaan, hubungan pribadi, bicara kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hati saudara. Sehingga engkau dipulihkan dari lelah, capek, berulang-ulang masalah menimpa engkau. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sekarang. Kasih Tuhan memampukan, semangat cinta daripada Tuhan memenuhi hati setiap kami. Kami ingat selalu kami ini anak. Kalau anak disayang dan dikasihi Tuhan. Kami dilatih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kami dan berikan kami juga kerendahan hati ketika kami ditegur, diingatkan oleh sesama. Berkat Tuhan ada sama kami. Apa yang kami doakan dan pikirkan Tuhan jawab, Tuhan bicara. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Hubungan kami pulih dengan Bapa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita dengarkan info sepekan. Oke, shalom semuanya. Ya, saya percaya setiap kita di tempat ini maupun yang di rumah sangat diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Ya, mari kita tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan dan kita harus tetap sadar bahwa kita ini adalah anak Allah, ya. Terus yang terakhir, jaga hati dalam hidup dalam berkomunitas, ya. Baiklah Bapak Ibu, info tadi ada dalam bulan ini tanggal 27 dan 5 Mei itu kita akan mengadakan seminar keluarga, ya. Kita di kota Jambi Kota kita boleh hadir di tempat ini. Nanti secara yang di luar kota boleh mengikuti secara online. Intinya adalah dalam kasih mula-mula ini kita harus tetap galakkan, ya, dalam konteks kita mengaplikasikan, ya, bertekun dalam firman, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Nanti dalam hal ini juga kita harus terus melakukannya dalam keluarga juga, karena hari-hari ini kita harus tetap memperhatikan keluarga setiap jemaat kita. Jadi kita boleh sama-sama mengikuti, nanti kalau sudah tiba waktunya tanggal 27, ya Bapak Ibu boleh mendaftarkan diri kepada setiap ibadah yang ada. Oke, baiklah Bapak Ibu, adakah di antara kita baru pertama kali hadir di pagi hari ini? Bolehkah lambaikan tangannya? Tidak ada, ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Bapa di surga, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga buat pesan-Mu, buat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh menjaga hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Merenungkan firman-Mu, bertekun dalam firman-Mu ya Bapa di surga. Dan kami juga ya Tuhan, anak yang telah Kau tebus ya Tuhan Yesus. Dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan kami sadar, bahwa kami adalah anak-Mu ya Bapa di surga. Dan kami juga boleh menjaga hubungan kami di antara keluarga, di antara komunitas kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga hidup kami belum menjadi berkat ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu ya Tuhan sudah kami dengarkan ya Bapa di surga, boleh kami praktekkan bersama-sama di kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu senantiasa ya Tuhan Pak Ahyong, pemimpin kami. Biarlah kesehatan perlindungan daripada-Mu ada bagi hamba-Mu senantiasa ya Tuhan. Urapan kuasa daripada-Mu menyertai hamba-Mu senantiasa kemanapun hamba-Mu pergi melayani ya Bapa di surga. Bahkan sidang jemaat-Mu juga ya Tuhan Yesus yang hadir di pagi hari ini, baik di tempat ini maupun yang di rumah ya Tuhan mengikuti secara live streaming. Berkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus dengan urapan kuasa
yang daripadamu menyertai kami senantiasa ya Tuhan, menjalankan hari-hari kami, menjalankan usaha kami, pekerjaan kami ya Tuhan Yesus. Engkau melalukan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan ke hadapan-Mu ya Bapa di surga. Bahkan hamba berdoa juga ya Tuhan Yesus, setiap persembahan yang kami bawa di pagi hari ini ya Tuhan, persembahan ucapan syukur, perpuluhan, kolektif, bahkan yang lainnya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, setiap kami sudah memberi, bahkan yang membutuhkan kebutuhan yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya tepat pada waktu-Mu Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan sebentar ya Tuhan kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan di pagi hari ini, maka diberkatilah engkau. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah engkau di saat keluar, di kota maupun di desa. Kemurahan Tuhan menyertai kau senantiasa sampai masa tuamu. Terimalah berkat ini yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang percaya dan menerima sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.